Bundaran HI Bank Jakarta. To all customers, welcome on board. You are on North South Line. Thousand years later. Sumpah, di sini juga nggak ada lagi. Duh, di mana ya tadi tuh naruhnya? Udah mana itu motor mahal lagi. Ih, di mana sih? Apaan sih kalau jalan tuh lihat dong pakai mata. Lagi buru-buru. Semua orang juga buru-buru. Ya udah buruan minta maaf. Maaf ya. Bundaran HI Bank Jakarta. Bundaran HI Bank Jakarta. Aduh, udah jam segini, kayaknya telat deh. Ama mau isi air juga ya? Miss Eri, buat aku soalnya nggak diisi dari rumah. Ya ampun, botol kamu bagus banget. Beli di mana? Aku baru lihat loh. Warnanya di unik banget. tapi kayaknya biasa aja deh, nggak gimana nggak bagus banget botol kamu. Pasti mahal ya harganya. Oh, nggak terlalu. Kamu isi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan membahas mengenai transactional analysis dari Eric Burns. Jadi Burns ini mengatakan bahwa setiap individu itu mampu untuk memahami, mengubah, dan juga mengarahkan hidupnya dengan menyadari pola komunikasi serta dinamika psikologis yang muncul saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, Burns ini mengatakan dia ada 3 ego state dalam pola komunikasi. Yang pertama ada ego state, ada parent ego state, dan juga ada parent ego state. Nah, di sini tuh pola perilaku tersebut biasanya muncul saat masa kanak-kanak yang disebut sebagai life stage. Burn juga mengatakan ada beberapa macam transaction-nya. Yang pertama ada complementar, ada cross-sectional, dan juga ada ulterior gitu. Kita akan membahas hal tersebut, teori ini pada hari ini. Kita dengerin please. Kamu kenapa? Kalian tuh ngerasa gak sih kayak tugas tuh banyak banget, kayak satu tugas nih selesai, terus tugas lain tuh datang lagi kayak gak ada habisnya gitu loh. Kalian tuh ngerasa gak sih akhir-akhir itu kayak gitu? Iya, sekarang tuh lagi banyak banget tugas gitu. Emang kamu udah ngerjain apa? Belum ada sih yang aku kerjain. Ih, kamu gimana sih belum ada yang dikerjain tapi ngeluh lagi kerjaannya main Roblox terus sih setiap hari. Selamat pagi Kang Amal, boleh langsung aja duduk. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Boleh baik hari ini. Gimana? Apa aja yang mau Kang Amal ceritakan pada kesempatan kali ini? Jadi kemarin itu kan One eternity later. Oke, kalau dari yang kamu sampaikan beberapa hari yang lalu ini bisa disambungin sama teori analisis transaksional Eric Berne. Jadi, beberapa hari yang lalu Di sini kamu sempat mengalami transaksi cross-sectional, ketika pesan yang dikirim dari satu ego state dibalas dengan ego state yang berbeda dan tidak sesuai. Komunikasi tidak lagi berjalan lurus, pesan tidak bertemu, dan emosi mulai mengambil alih. Semua orang juga buru-buru. Ya udah buruan minta maaf. Maaf ya. Di lain sisi, kamu juga mengalami transaksi komplementer, meskipun secara emosional gak sehat. Karena lawan bicaramu pakai ego parent yang kasar dan berusaha mengontrol, tapi kamu menerima dengan ego child. Lalu kamu sempat mengalami transaksi ulterior, ketika apa yang dibicarakan di permukaan tidak sesuai dengan isi hati, seolah sarkas. Nggak percaya? Nih, aku buktiin. Botol jelek kayak gitu aja dibobok kampus. Apa sih? Cerita, dengerin please. Kamu kenapa? Kalian tuh ngerasa gak sih kayak tugas tuh banyak banget kayak Di sini temanmu juga sempat kasih umpan psychological games. Ia sebetulnya berusaha mencari pembenaran emosi tertentu. cerita, dengerin please.
langkahmu sudah tepat untuk bawa percakapan lebih rasional ke adult state. Lihat respons Manu kan? Ia termasuk ke psychological games karena mengeluh dan menyalahkan keadaan, tapi di lain sisi tidak berusaha memperbaiki situasi dan hanya berniat mendapatkan respons emosional tertentu. Contohnya seperti dikasihani. Ih, kamu gimana sih? Belum ada yang dikerjain tapi ngeluh lagi kerjaannya main Roblox terus sih setiap hari. Sebetulnya, apa yang dilakukan temanmu ini tepat karena sudah memutus kelanjutan game. Tapi, caranya memang terlalu terus terang dan konfrontatif, sehingga menimbulkan konflik baru. Kok kamu gitu sih? Itu nuduh tau, namanya jangan kayak gitu jadi orang. Jahat banget sih pikirannya. Emang kamu di kelas aja setiap dosen ngejelasin main Roblox terus? Udah gitu jadi orang, jahat banget sih jadi orang. Kayak gitu dong. Kok kenyataannya? Mendingan kita list tugas dulu aja, karena kan tugas kita lagi banyak banget ya. Jadi itu jadi semudahkan gitu loh. Nah, kamu keren banget nih. Lagi-lagi bisa bawa komunikasi ke arah adult state. Jadi, fokus bahas fakta dan solusi. Gitu sih mikirnya. Emang kamu pikir aku selama ini gak pernah ngelis tugas apa? Sampai kamu mikir kayak gitu, jahat banget pikiran kamu, negatif tau gak? Nggak gitu maksud aku. Tapi sayangnya, kamu malah mengalami cross-sectional lagi ketika komunikasi nggak searah. Terus, komunikasi yang sehat seharusnya bagaimana sih? Contohnya seperti apa yang kita lakukan sekarang. Ketika komunikasi bisa berjalan searah, tanpa konflik atau maksud tersembunyi, dan sesuai dengan fakta juga rasional. Tugas aku di sini bukan untuk menyembuhkan kamu, tapi untuk bantu kamu jadi lebih sadar, bertanggung jawab, dan mampu memilih respons mana yang lebih baik. Hubungan kita dalam konseling ini seharusnya bersifat setara atau adult to adult, terbuka dan transparan, juga harus kolaboratif. Oke, jadi kalau dari analisis ini bisa berkontribusi bagi kehidupan kamu secara lebih lanjut ya. Yang pertama, kamu jadi bisa tahu nih kalau misalnya ternyata tiap orang tuh analisisnya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kamu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih rasional dan logis. Nah, tapi teori ini juga nggak bisa kamu telan mentah-mentah gitu. Kenapa? Karena sebetulnya teori ini terlalu fokus sama ego state tadi, jadinya menganggap permasalahan manusia itu nggak serumit itu gitu. Jadi kayak terlalu menyederhanakan atau menyepelekan permasalahan yang rumit begitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah belajar analisis transaksional ini, kamu bisa paham deh gimana caranya nyelesain permasalahan dengan lebih baik lagi. Melalui konseling ini membantu saya dalam mengenali diri sendiri, memahami pola hubungan yang berulang, dan mengubah cara hidup yang selama ini membatasi. Dengan kesadaran baru, komunikasi rasanya menjadi lebih sehat.